Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurifa Duratul Hikmah. Di video kali ini saya akan menjelaskan problematika anak tunarungu. Nah, pasti banyak yang belum tahu soal problematika anak tunarungu kan? Yuk kita belajar sama-sama dan simak videonya. Pengertian tunarungu. Tunarungu adalah anak yang memiliki gangguan dalam pendengarannya, baik secara keseluruhan ataupun masih memiliki sisa pendengaran. Meskipun anak tunarungu sudah diberikan alat bantu dengar, tetapi tetap saja anak tunarungu masih memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Tunarungu adalah istilah yang menunjuk pada kondisi ketidakfungsian organ pendengaran atau telinga seorang anak. Kondisi ini menyebabkan mereka memiliki karakteristik yang khas, berbeda dari anak normal pada umumnya. Beberapa karakteristik anak tunarungu diantaranya adalah: yang pertama, segi fisik. Ciri segi fisik yang pertama yaitu cara berjalannya kaku dan agak membungkuk akibat terjadinya permasalahan pada organ keseimbangan di telinga. Itulah sebabnya anak-anak tunarungu mengalami kekurangan keseimbangan dalam aktivitas fisiknya. Ciri segi fisik yang kedua yaitu pernafasannya pendek dan tidak teratur. Anak-anak tunarungu tidak pernah mendengarkan suara-suara dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana bersuara atau mengucapkan kata-kata dengan intonasi yang baik, sehingga mereka juga tidak terbiasa mengatur pernapasan dengan baik, khususnya dalam berbicara. Ciri segi fisik yang ketiga yaitu cara melihatnya agak beringas. Penglihatan merupakan salah satu indera yang paling dominan bagi anak-anak penyandang tunarungu karena sebagian besar pengalamannya diperoleh melalui penglihatan. Oleh karena itu, anak-anak tunarungu juga dikenal sebagai anak visual, sehingga cara penglihatannya selalu menunjukkan keingintahuan yang besar dan terlihat beringas. Karakteristik yang kedua yaitu segi bahasa. Ciri segi bahasa yaitu yang pertama, kosakata yang dimiliki tidak banyak. Yang kedua, sulit mengartikan kata-kata yang mengandung ungkapan atau idiomatik. Yang ketiga, tata bahasanya kurang teratur. Karakteristik intelektual. Karakteristik intelektual yang pertama, kemampuan intelektualnya normal. Pada dasarnya, anak-anak tunarungu tidak mengalami permasalahan dalam segi intelektual. Namun, akibat keterbatasan dalam berkomunikasi dan berbahasa, perkembangan intelektualnya menjadi lambat. Yang kedua, ciri intelektual yaitu perkembangan akademiknya lamban akibat keterbatasan bahasa. Sering terjadi keterlambatan dalam perkembangan intelektualnya akibat adanya hambatan dalam berkomunikasi. Dalam segi akademik, anak tunarungu juga mengalami keterlambatan. Karakteristik yang ketiga yaitu sosial emosional. Ciri sosial emosional yang pertama yaitu sering merasa curiga dan prasangka. Sikap seperti ini terjadi akibat adanya kelainan fungsi pendengarannya. Mereka tidak dapat memahami apa yang dibicarakan orang lain, sehingga anak-anak tunarungu menjadi mudah merasa curiga. Ciri karakteristik sosial emosional yang kedua yaitu sering bersikap agresif. Anak-anak tunarungu bersikap agresif karena mereka merasa tidak bisa mengartikan apa yang dikatakan orang lain. Jadi, salah satu solusi untuk anak tunarungu adalah sekolah inklusi. Sekolah inklusi merupakan perkembangan baru dari pendidikan terpadu. Pada sekolah inklusi, setiap anak sesuai dengan kebutuhan khususnya, semua diusahakan dapat dilayani secara optimal dengan melakukan berbagai modifikasi dan penyesuaian, mulai dari kurikulum, sarana prasarana,
tenaga pendidik, dan kependidikan. Sistem pembelajaran sampai pada sistem penilaiannya. Sekolah inklusi adalah sekolah biasa atau reguler yang menyelenggarakan pendidikan inklusi dengan mengakomodasi semua peserta didik, baik anak normal maupun anak berkebutuhan khusus, yaitu anak penyandang kelainan fisik, intelektual, sosial, emosi, mental, cerdas, berbagai istimewa, suku terasing, korban bencana alam, bencana sosial, mempunyai perbedaan warna kulit, gender, suku, bangsa, ras, bahasa, budaya, agama, tempat tinggal, kelompok politik, anak kembar, yatim, yatim piatu, anak terlantar, anak tunawisma, anak terbuang, anak terlibat sistem pengadilan remaja, anak terkena daerah konflik senjata, anak pengemis, anak terkena dampak narkoba, HIV, AIDS, anak nomaden, dan lain-lain sesuai kemampuan dan kebutuhannya. Anak tunarungu memiliki hambatan dalam pendengarannya. Individu tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara, sehingga mereka biasa disebut tunawicara. Cara berkomunikasi dengan individu menggunakan bahasa isyarat untuk abjad jari telah dipatenkan secara internasional, sedangkan untuk isyarat bahasa berbeda-beda di setiap negara. Saat ini di beberapa sekolah sedang dikembangkan komunikasi total, yaitu cara berkomunikasi dengan melibatkan bahasa verbal, bahasa isyarat, dan bahasa tubuh. Individu tunarungu cenderung kesulitan dalam memahami konsep dan sesuatu yang abstrak. Mengajar anak tunarungu pasti berbeda dengan anak normal, maka dibutuhkan media untuk membantu anak tunarungu. Pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau alat elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Solusi cara mengajar anak dengan pendengaran terganggu yaitu dapat melalui media pembelajaran dengan menunjukkan foto-foto, video, kartu huruf, kartu kalimat, anatomi, telinga, miniatur benda, figure alfabet, model telinga, torso setengah badan, puzzle buah-buahan, puzzle binatang, puzzle konstruksi, silinder, model geometri, menara segitiga, menara gelang, menara segi empat, atlas, globe, peta dinding, miniatur rumah adat. Anak tunarungu yang memiliki keterbatasan dalam berbicara dan mendengar memerlukan media pembelajaran yang berupa media visual. Adapun cara menerangkan dengan bahasa bibir atau gerak bibir. Jadi kesimpulannya, berdasarkan karakteristik anak tunarungu dari beberapa aspek yang sudah dibahas di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sebagai dampak dari ketunarunguannya tersebut, hal yang menjadi perhatian adalah kemampuan berkomunikasi anak tunarungu yang rendah. Inteligensi anak tunarungu umumnya berada pada tingkatan rata-rata atau bahkan tinggi. Namun prestasi anak tunarungu terkadang lebih rendah karena pengaruh kemampuan berbahasa yang rendah. Maka dalam pembelajaran di sekolah, anak